Israel porak-poranda, serangan balasan kedua Qatar hantam gedung pemerintahan. הרחוב נשבר, אין יותר, יואו, אתם לא מבינים מה קורה פה. דנה, תראי מה קרה לבניין שלך, תצאי, זה הלך. הלך כל המקלאווי. יואו, רגע, מה, אימא'לה? אני תקשיבי, אימא'לה, אני תקשיבי, לא, אבל תראי. וואו, תראי מה קרה לבניינים למטה. אימא'לה, תראי את זה. תקשיבי, אין פה בניין רחוב. Sirene meraung-raung di berbagai penjuru kota Israel pada dini hari tadi, ketika serangan balasan Qatar menghantam jantung pemerintahan Israel. Rentetan rudal presisi tinggi diluncurkan dari basis militer Qatar yang bekerja sama dengan sekutu regionalnya, membuat Israel benar-benar kewalahan. Ledakan dahsyat mengguncang pusat kota Tel Aviv hingga Yerusalem. Salah satu rudal dilaporkan mengenai kompleks pemerintahan yang menjadi markas koordinasi kabinet perang Israel. Gedung itu luluh lantak, kaca-kaca pecah, dan kobaran api membumbung tinggi di langit malam. Warga Israel panik berhamburan ke tempat perlindungan. Suasana kota yang biasanya dipenuhi cahaya lampu berubah menjadi gelap gulita setelah sebagian besar jaringan listrik lumpuh akibat hantaman rudal. Gambar-gambar yang beredar di media sosial memperlihatkan jalanan dipenuhi kendaraan yang terjebak, sementara ambulans dan pemadam kebakaran sibuk berpacu dengan waktu. Saksi mata mengatakan dentuman pertama terdengar sekitar pukul 2:15 waktu setempat. Tanah bergetar seperti gempa. Orang-orang berlari ke arah bunker, tapi rudal terus menghantam, ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya. Serangan balasan Qatar ini disebut sebagai salah satu yang paling mematikan sepanjang sejarah konflik kedua negara. Sejumlah menteri Israel dilaporkan terluka akibat ledakan di gedung kabinet. Bahkan sistem komunikasi pemerintah lumpuh, membuat koordinasi pasukan IDF, Israel Defense Forces, kacau balau. Militer Israel sempat mencoba mengaktifkan sistem pertahanan udara Iron Dome. Namun jumlah rudal yang dilepaskan Qatar terlalu banyak. Akibatnya sebagian besar rudal berhasil menembus dan menghantam target strategis. Langkah Qatar ini disebut sebagai balasan langsung atas serangan udara Israel ke fasilitas sipil di Doha beberapa hari sebelumnya. Pemerintah Qatar menegaskan bahwa serangan balasan dilakukan demi membela kedaulatan dan kehormatan bangsa. Israel sudah melewati batas. Kami tidak akan tinggal diam ketika rakyat kami diprovokasi. Ini adalah pesan jelas bahwa setiap agresi akan dibalas berkali lipat, ujar juru bicara militer Qatar dalam siaran televisi nasional. Dengan jatuhnya gedung pemerintahan, Israel kini berada dalam kondisi porak-poranda. Ribuan warga mengungsi ke daerah utara yang dianggap lebih aman, sementara Bandara Internasional Ben Gurion ditutup total. Serangan pertama tercatat pukul 2:15 dini hari waktu setempat. Warga yang sedang tertidur lelap terbangun mendengar suara sirene panjang diikuti gemuruh yang mengguncang bumi. Tanah terasa bergetar, jendela pecah, dan alarm mobil meraung bersamaan. Orang-orang berlarian ke bunker bawah tanah, ujar David Levy, warga Tel Aviv, yang mengaku belum pernah merasakan ketakutan sebesar ini. Ledakan terjadi beruntun, seakan tidak memberi jeda bagi warga untuk bernapas. Jalan-jalan kota penuh dengan kepanikan, kendaraan ditinggalkan begitu saja, dan pasukan darurat kewalahan menghadapi situasi. Militer Israel sebenarnya telah mengerahkan sistem pertahanan udara Iron Dome untuk menahan hujan rudal Qatar. Namun jumlah rudal yang ditembakkan begitu besar, diperkirakan lebih dari 200 unit hanya dalam 15 menit pertama. Sistem pertahanan Israel yang biasanya mampu menangkis serangan roket Hamas, kali ini kewalahan. Iron Dome tidak dirancang menghadapi serangan skala negara dengan teknologi tinggi. Rudal Qatar dilengkapi sistem pengacau radar, sehingga sebagian besar lolos dari intersepsi
kata analis militer Yossi Klein. Hasilnya fatal. Beberapa rudal berhasil menghantam gedung kabinet pemerintahan di pusat Tel Aviv, tempat para menteri berkumpul membahas strategi perang. Ledakan tersebut membuat separuh bangunan runtuh, dan sejumlah pejabat dilaporkan terluka parah. Serangan balasan Qatar tidak hanya menargetkan fasilitas militer, tetapi juga pusat-pusat pemerintahan. Gedung kementerian, markas intelijen Shin Bet, hingga pusat penyimpanan data nasional hancur lebur. Sistem komunikasi terputus, listrik padam di banyak wilayah, dan jaringan internet lumpuh. Perdana Menteri Israel yang dikabarkan sedang berada di lokasi rahasia tidak bisa segera memberikan pidato darurat. Situasi itu menimbulkan spekulasi bahwa Israel kehilangan kendali atas struktur pemerintahan mereka. Ini pertama kalinya sejak berdiri tahun 1948, Israel benar-benar lumpuh secara politik dan militer dalam satu malam, tulis harian Haaretz. Qatar menyebut serangan itu sebagai balasan atas serangan udara Israel ke fasilitas sipil di Doha beberapa hari lalu, yang menewaskan puluhan warga sipil termasuk anak-anak. Dalam pidato televisi nasional, juru bicara militer Qatar menyatakan, Israel telah melewati batas. Serangan terhadap rakyat kami adalah penghinaan yang tidak bisa dibiarkan. Kami membalas dengan cara yang paling tepat, menyerang jantung kekuatan mereka. Pesan kami jelas, Qatar tidak akan tunduk pada agresi. Serangan ini disebut sebagai operasi militer terbesar yang pernah dilancarkan Qatar, dengan sandi Operasi Pedang Gurun. Kondisi di lapangan sangat memprihatinkan. Ribuan warga Israel dievakuasi dari Tel Aviv dan Yerusalem ke wilayah utara yang dianggap lebih aman. Bandara Internasional Ben Gurion ditutup, penerbangan sipil dihentikan, dan sekolah-sekolah diliburkan tanpa batas waktu. Rumah sakit kewalahan menerima korban luka. Palang Merah Israel mencatat lebih dari 600 orang terluka, puluhan di antaranya dalam kondisi kritis. Sementara itu, 100